guys, balik lagi channel aku Aya. Udah lama banget aku nggak bikin video tentang fashion education, maaf banget sebelumnya. So hari ini aku mau bahas tuntas mata kuliah di Tata Busana UPI part 2. Karena udah banyak banget dari kalian yang request di video aku sebelumnya yang bahas tuntas mata kuliah di Tata Busana UPI part 1. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa langsung klik link di description box aja. Nah, karena di part 1 itu aku cuma bahas mata kuliah dari semester 1 sampai semester 5. Nah, hari ini di part 2-nya aku mau bahas dari semester 6 sampai semester 8. Jadi ya sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kurikulum di pendidikan Tata Busana UPI itu bisa diakses di web tatabusana-upi.edu. Jadi gini caranya. Nah, pertama kalian itu kalau aku ini di Safari ya, jadi aku langsung aja searching Tata Busana UPI. Nah, jadi kalau misalnya kalian searching Tata Busana UPI, nanti bakalan muncul website tatabusana-upi.edu. Kalian pilih aja di situ. Nah, terus di situ tuh ada bacaan kayak welcome, fashion education, kayak gitu. Pilih menu profile. Terus abis itu klik yang bagian kurikulumnya. Nah, di situ tuh udah ada kurikulum dari semester 1 sampai semester 8. Jadi kalian bisa baca di situ. Ini dia. Nah, di sini. Jadi ini udah ada dari semester 1 mata kuliah dari mata kuliah ketatabusanaan sampai mata kuliah umum. Jadi kita tuh bukan cuma mata kuliah tata busana aja, tapi ada mata kuliah umumnya kalau di UPI karena kita pendidikan. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya aku di Tata Busana UPI itu ngambil konsentrasi atau program keahlian desain. Jadi mata kuliah yang aku dapat yaitu sesuai dengan program keahlian yang aku ambil. Kita akan bahas dari semester 6. Nah, jadi pas semester 6 itu aku dapat mata kuliah yang pertama itu ada KKN, kemudian ada draping, kemudian ada tailoring, dan yang terakhir ada praktek industri. Nah, yang pertama aku mau bahas dari KKN dulu. Nah, seperti yang kalian tahu, KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Nah, jadi kuliah kerja nyata kalau buat mahasiswa itu kita langsung terjun ke masyarakat, membaur dan mengajarkan sesuatu atau mengabdi pada masyarakat ya. Jadi KKN itu kalau di kuliah-kuliahan selain di UPI itu wajib, itu mata kuliah yang wajib diikutin oleh setiap mahasiswa di Indonesia. Oke, jadi untuk KKN waktu itu aku mau cerita sedikit tentang KKN aku. Jadi kita itu, karena aku KKN-nya online, nah biasanya kan KKN itu kita kayak ke desa-desa gitu berkelompok dengan jurusan yang berbeda-beda. Jadi nanti kelompoknya itu ditentuin dari LPPM UPI. Kalau di UPI namanya lembaga apa ya, LPPM tuh? Nanti kita udah dikelompokin sama mahasiswa dari jurusan lain, dari berbagai jurusan. Jadi nanti kalian bisa kenalan tuh sama jurusan lain kayak. Nah, biasanya kita tuh kenalan sama mahasiswa di jurusan lain tuh seru banget. Tapi yang pas angkatan aku tuh sedih banget karena lagi COVID. Jadi kita KKN-nya online. KKN online ini sebenarnya sama aja sama kayak KKN offline, cuman bedanya di desa masing-masing. Tapi tetap di satu kelompokin di dalam satu grup gitu, cuma di desa masing-masing. Jadi laporannya tuh berbeda, jadi kita tugasnya tuh masing-masing. Tugasnya untuk mata kuliah KKN ini kita membuat artikel ilmiah atau ya bisa disebut jurnal dari hasil penelitian kita selama mengabdi di masyarakat itu. Misalnya contohnya ya, aku misalnya contohnya aku mengajarkan sesuatu di sebuah desa, misalnya kepada ibu-ibu, mengajarkan kayak kerajinan menyulam atau misalnya bikin tas, bikin dompet. Itu kan
kayak kita kan dari Tata Busana, jadi kita mengajarkan kepada masyarakat misalnya untuk bisa berbisnis kreatif gitu ke ibu-ibu di desa. Nah, jadi apa yang kita temukan di lapangan, kita jadiin artikel ilmiah dan jurnal, dan itu wajib kurang lebihnya kalau misalnya mata kuliah KKN itu kayak gitu. Kemudian yang kedua ada tailoring. Nah, mata kuliah tailoring ini tuh sebenarnya adalah mata kuliah yang wajib diikutin sama anak-anak sama mahasiswa di Tata Busana UPI. Tailoring, kata-katanya aja udah tailoring. Jadi di situ kita membuat busana tingkat tinggi dengan jahitan tingkat tinggi. Pokoknya tailoring itu semacam haute couture, jadi kita tuh banyak ngejahit pakai tangan. Nah, untuk tugasnya sendiri kalau mata kuliah tailoring ini kita membuat jas pria dan celana pantalon. FYI aja, kalian harus sabar di mata kuliah tailoring karena itu sangat melatih kesabaran dan mental health sebenarnya. Nah, yang ketiga aku mau bahas yang draping. Jadi seperti kalian tahu, kalian mungkin pernah dengar kayak draping apaan sih draping, kagak tahu ya. Jadi aku kasih tahu di sini, draping itu adalah teknik membuat pola tanpa terus digunting-gunting kayak pola yang konstruksi. Jadi draping itu kita langsung meletakkan kain di manekin, terus kita langsung aja tuh samain polanya kayak di pola manekin yang udah kita buat. Jadi waktu itu tugas draping itu kita bikin dress. Jadi dressnya itu polanya langsung dari manekin yang udah kita buat. Nah, manekinnya itu udah disesuaikan sama badan kita. Jadi kita ukur dulu si manekinnya. Terus kalau misalnya badan manekinnya itu kelebihan atau kekurangan, itu bisa ditambahin kayak busa lapis gitu di manekinnya. Jadi nanti si manekinnya itu sesuai sama badan kita. Baru deh kita di situ bikin pola baju draping. Nah, di sini ngejahit juga guys, sama kayak yang tailoring tadi. Yang tailoring tadi juga ngejahit, jadi itu ngejahit sendiri. Nah, yang terakhir ada praktek industri. Nah, seperti kalian tahu, praktek industri ngapain ya di Tata Busana gitu. Jadi kalau praktek industri di pendidikan Tata Busana UPI itu kita langsung terjun ke industri fashion. Jadi kita langsung terjun kayak magang gitulah istilahnya, magang di kayak butik atau perusahaan industri garment atau misalnya di kerajinan kria. Jadi kita magangnya itu tergantung sama jurusan kita. Nah, waktu itu aku praktek industri di Elzata Corporation di Bandung, di Jalan Cigondewa. Nah, kalian pasti tahu brand Elzata. Nah, aku praktek industrinya di brand Elzata. Aku pernah nyeritain tentang praktek industri ini di video aku sebelumnya. Kalian bisa langsung aja lihat videonya di link description box. Oke, karena semester 6 udah beres, jadi kita bakalan bahas ke semester 7. Nah, jadi di semester 7 ini, kalau pas aku itu dapatnya mata kuliah Tata Busananya itu ada pengelolaan usaha desain mode, kemudian ada kajian komprehensif, dan publikasi mode. Jadi yang pertama aku mau bahas tentang pengelolaan usaha desain mode. Jadi pengelolaan usaha desain mode ini kita mahasiswa itu diwajibkan membuat sebuah usaha. Jadi kita itu karena kita udah praktek industri dan kita udah tahu di lapangan itu kayak gimana, terus kita diwajibkan membuat sebuah lembaga usaha. Tapi ini tuh per kelompok gitu. Jadi kalau yang pengelolaan usaha desain mode itu kebanyakannya kita langsung praktek membuat usaha sendiri. Nah, salah satunya usaha aku waktu itu bikin usaha kursus fashion design yang sampai sekarang udah jalan, yaitu namanya Nagumi Fashion School. Kalian bisa langsung cek Instagramnya di @nagumifashionSchool. Jadi itu salah satu usaha aku yang muncul dari mata kuliah pengelolaan usaha desain mode. Jadi kita diwajibkan untuk menemukan sebuah peluang usaha di bidang pendidikan fashion atau misalnya di luar pendidikan, kayak misalnya mau jualan baju atau apa. Cuman dosen aku waktu itu nyaraninnya bikin kursus. Nah, sebelumnya tuh emang kursus aku udah jalan sebelum mata kuliah ini, tapi Aku ajuin aja buat mata kuliah gitu, jadi biar nilainya bagus.
Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan kursus di Nagumi Fashion School, kalian jangan ragu-ragu karena emang kursus aku ini didukung banget sama Prodi, sampai sekarang skripsi aku juga tentang kursus aku sendiri, guys. Jadi segitu aja yang pengelolaan usaha desain mode. Nah, kemudian yang kedua ada kajian komprehensif. Nah, apa sih kajian komprehensif? Nah, jadi kajian komprehensif itu adalah kata lain dari membuat tugas akhir. Jadi di tata busana itu membuat tugas akhir, skripsi, dan sidang itu beda lagi. Jadi kalau misalnya jurusan lain tuh tugas akhir. Padahal tugas akhir tuh buat skripsi. Tapi kalau kita tugas akhir itu cuma buat tugas akhir doang. Jadi kayak cuma buat pemanasan buat skripsi. Gue juga bingung tahu sama tugas akhir sama kajian komprehensif itu apa gitu ada. Tugasnya itu kita bikin jurnal ilmiah. Jadi kita bikin jurnal ilmiah yang benar-benar literally jurnal yang bakalan dipublikasiin. Nah, waktu itu aku pernah bikin videonya tentang yang aku bikin apa ya, tugas akhir aku yang tentang Roro Jongrang, bikin inspirasinya dari Roro Jongrang. Kalian bisa langsung lihat videonya di link description box aja kalau misalnya mau lihat video tugas akhir aku. Jadi di situ aku mengeksplorasi teknik lukisan dengan inspirasi dari cerita rakyat gitu. Nah, itu aku jadiin jurnal, guys. Abis itu setelah udah jadi jurnal kan kita bimbingan gitu kan sama dosen sebelum jurnalnya itu jadi. Setelah itu kita upload ke situs jurnal gitu, kayak banyak situs-situs jurnalnya. Kita bisa upload ke UPI juga bisa, terus ke UNESA, terus ke UNES, kita bisa upload ke ISBI atau ke ISI Jogja. Bisa, nah, itu aku uploadnya ke ISI Jogja, cuman jurnal gue nggak terbit nih sampai sekarang, gue juga nggak tahu nih. Jadi kita kalau misalnya punya jurnal itu kita gampang gitu loh buat masuk, misalnya mau ngelanjutin jenjang S2 di luar negeri atau di mana, kita punya artikel ilmiah yang udah pernah dirilis di web jurnal nasional atau internasional. Jadi tapi kalau yang mata kuliah ini tuh nasional, cuman karena bikin jurnalnya itu harus sesuai template mereka. Misalnya aku uploadnya di ISI Jogja, jadi harus sesuai sama template ISI Jogjanya gitu. Jadi kita belajar membuat jurnal. Kalau misalnya terbitin jurnalnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah hitung-hitung bikin skripsi gitu. Tapi ini tuh lebih mudah gitu loh. Enggak sih, nggak mudah, ini susah. Kemudian di sini tuh ada mata kuliah proyek desain. Dan ini adalah mata kuliah terberat di konsentrasi desain. Jujurly ya, kayak jadi aku bakalan ngasih tahu aja tugas-tugasnya dan step by stepnya. Pertama, kita itu harus membuat 33 desain untuk pameran busana. Kita bakalan pameran dan membuat katalog hasil desain kita. Jadi yang pertama, kita harus membuat 33 desain. Dalamnya ada desain busana casual, desain busana pesta, dan desain busana karnaval. Nah, kemudian setelah membuat 33 desain, dan ini harus melalui ACC dosen terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ntar desainnya di ACC, ya udah lanjut. Tapi kalau misalnya kagak di ACC, ya udah revisi aja gitu. Sampai si desainnya itu bener-bener sesuai sama kemauan dosen. Dan kemauan kita nggak ada kesempatan mata kuliah ini. Ya maaf. Kalau misalnya udah di ACC, abis itu kita memilih 2 desain busana karnaval dan busana pesta untuk dijadikan busana yang nyata. Setelah busananya itu dijadiin nyata ya, kita tuh konsultasi lagi ke dosen. Habis konsultasi lagi, kita bikin katalog fashion kita dari desain-desain kita yang 33 itu. Kita bikin katalog desainnya dan ada storytellingnya. Selain storytelling juga ada mood boardnya. Satu angkatan harus satu tema. Kalau untuk tema, misalnya kalau angkatan aku itu temanya Nusantara, tema besarnya. Jadi setiap orang itu memilih provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kan semua orang tuh beda-beda. Jadi kita itu mengambil inspirasi dari si provinsi tersebut. Misalnya kalau aku kemarin itu ngambil dari NTT, aku ngambil Nusa Tenggara Timur. Jadi aku ngambil kayak icon-icon yang terkenal di provinsi Nusa Tenggara Timur, kayak
Kuda Sumba, terus burung Iriana, terus Pulau Komodo. Jadi si icon-iconnya itu kita jadiin inspirasi untuk membuat desain busana kita. Oke, lanjut ke semester 8. Ini udah semester akhir nih. Udah jadi mahasiswa akhir gitu. Jadi di semester 8 ini kita ada mata kuliah event organizer dan skripsi. Jangan lupa guys, skripsinya guys, kerjain guys. Kalau nggak dikerjain nggak lulus guys. Percuma deh udah kuliah 4 tahun, kagak lulus. Udah. Jadi di kuliah event organizer ini pokoknya seru banget. Kuliah event organizer ini kita itu fashion show guys. Jadi fashion show seluruh mahasiswa, jadi satu angkatan. Jadi aku di Tata Busana itu satu angkatannya itu ada 45 sampai 48 orang. Satu angkatannya itu kita fashion show. Jadi kita menunjukkan hasil karya kita di akhir perkuliahan ini. Di semester 8 ini kita menunjukkan sebuah karya original dari setiap mahasiswa, dari setiap konsentrasi. Nah, jadi untuk event organizer ini nanti tergantung angkatannya. Kalau misalnya aku kemarin itu ngambilnya temanya Nusantara, mata kuliah ini tuh kayak lebih ngadain acara. Jadi itu tergantung kita gitu, acaranya mau ngapain aja gitu. Kemarin itu aku ada photoshoot. Kemarin itu aku ada photoshoot hasil busana aku, kemudian ada photoshoot desainer, terus ada bikin kayak teaser gitu, terus ada bikin video. Yang terakhir ngadain fashion show-nya. Nah, kebetulan kemarin itu aku ngadain fashion show-nya itu secara virtual. Jadi biasanya kan kalau misalnya ngadain acara itu fashion show Tata Busana kayak misalnya di ballroom atau di mana. Nah, gara-gara COVID, jadi kita ngadainnya itu online. Kalian kalau misalnya belum tahu tentang Devasana, kalian bisa langsung cek aja di YouTube-nya Devasana UPI di link description box aku, nanti aku cantumin linknya. Nah, kemudian yang terakhir ada skripsi dan sidang dan sempro. Kalian pasti udah tau lah skripsi itu apa, nggak usah aku jelasin lagi. Jadi ya kalau misalnya kalian mau lulus ya harus ngerjain skripsinya guys. Jadi nanti kita itu skripsi dan sidang itu ada di semester 8. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang mata kuliah. Aku udah bahas tuntas semuanya di sini tentang mata kuliah di Tata Busana UPI Bandung part 2. Jadi kalau misalnya belum nonton part 1-nya, cepetan nonton, linknya di bawah sini. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube aku supaya aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa kalian follow Instagram aku @fatia untuk inspirasi desain lainnya. Kalau misalnya kalian mau ikutan kursus fashion design, kalian bisa langsung cek Instagramnya di @nagumi fashion school. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!